Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kumpul di sini. Yang pertama yang pasti utama ya, kalian sehat. Kok bagus yang mulai? Sehat ya? Karena tadi masih konsentrasi bisa. Oke? Jadi Udah matikan mic aja kita. Jadi kalau sehat, tentunya pikiran kita akan jernih ya. Tadi ice breaking tadi membuktikan kalau kita sehat, membuktikan kalau kita masih bisa konsentrasi tinggi ya. Yang kedua, setelah sehat kita merasakan bahagia, ya. Yang penting bahagia juga. Oke, mau ice breaking lagi? Mau? Sudah sarapan belum? Nah, kalau belum konsentrasinya bakal bisa pecah. Tahu kalau konsentrasi pecah efeknya? Jadi males. Coba kita lihat. Tugas Anda hanya menyebutkan warna. Paham? Ya, kita lihat konsentrasinya ya. Warna apa? Hah? Warna apa? Bahasa Inggrisnya apa putih? Ini. Pinter. Berarti konsentrasi semua. Berarti otaknya masih jernih semua ya. Ini. Merah. Oh, nggak konsen. Lanjut. Tapi harus cepat. Ya. Benar. Lambat masih. Yang si Lia nggak berani jawab. Diam aja. Lanjut ya. Lanjut. Kuning. Kuning apa merah? Berarti konsentrasinya tinggi ya. Konsentrasi bagus. Baiklah. Alhamdulillah berarti masih sehat semua. Ini jadi pembelajaran hari ini kita materi tentang peduli. Peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama. Tujuannya setelah kalian mendapatkan materi ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa memahami apa itu peduli. Yang kedua, kalian bisa menumbuhkan sikap untuk lebih peduli lagi. Ya. Tujuannya seperti itu. Bapak memberikan layanan klasikal tentang materi peduli terhadap sesama makhluk hidup. Oke. Bapak putar PPT Bapak, kalian simak, kalian lihat ya. Nanti kita adakan curah pendapat, tanya jawab ya. Siap? Peduli terhadap sesama, kalian baca ya. Jadi peduli itu adalah suatu rasa sikap ingin membantu orang dalam kesusahan. Intinya seperti itu, peduli. Sesama berarti kita semua kan, sama makhluk hidup kan. Tapi makhluk hidup ini dalam artian bisa juga ke hewan, ke tumbuhan.
Hanya saja kita dikhususkan sesama teman kita aja di sini, ya. Dalam agama Islam juga peduli itu dianjurkan, sangat dianjurkan. Kok nggak ada suaranya? Diam. Kenapa? Masih konsentrasi baca? Lanjut ya. Manfaat sikap peduli terhadap sesama. Menumbuhkan sikap gotong royong. Bisa menunjukkan kerukunan. Ya. Terjadinya pemerataan kesejahteraan. Kalau semua peduli, maka hidup ini akan lebih indah. Mana indah? Iya enggak? Hidup ini akan lebih indah. Hidup ini akan lebih penuh warna. Karena semua orang saling peduli. Tapi kalau kita sudah enggak peduli, apa yang terjadi? Gimana? Kalau sama-sama kita kenal Indah sama ini, ya, sama Cersa, Sia ya. Jadi kalau misalnya sama-sama nggak ada rasa peduli, kalau saling lewat, apa yang terjadi? Ini sepintasan, cuekan aja, jatuh. Kalau nggak ada rasa peduli, apa yang terjadi? Nggak ada yang menolong. Contoh sikap peduli terhadap sesama. Bisa dipahami? Contoh-contohnya banyak kan? Oke. Coba kalian saksikan ini ya. Peduli nggak itu? Peduli. Selanjutnya.
Kita baca bersama, kita pahami bersama ya. Semangat. Ada nggak rasa ingin peduli? Ada ya. Setelah melihat video yang pertama gimana? Setelah melihat video yang pertama? Tersentuh. Tersentuh hatiku. Oke, kita lanjut ya. Jadi, di saat kita melakukan kebaikan sesuatu untuk orang lain ya, secara tidak sengaja kita itu melakukan untuk diri kita sendiri loh nantinya. Ya. Tuh, orang-orang yang peduli adalah mereka yang mau berkorban. Mau berkorban dan mengesampingkan kepentingan pribadinya ya, di atas kepentingan golongan. Semoga beberapa contoh di atas ya bisa meningkatkan rasa peduli kita. Ya. Tahap selanjutnya, Bapak ingin memberikan kalian, kita bentuk kelompok dulu. Kita bentuk kelompok. Sini ada 4 baris ya. Daripada kita membentuk kelompok bikin susah, lebih baik kita tinggal yang di depan, yang di ini putar ke depannya. Paham nggak? Paham ya? Yang di belakang putar ke belakang. Kan pas kan? Kita kerja kelompok. Ya? Bisa nggak? Paham nggak? Tapi sebelum itu, Bapak ingin bertanya dulu. Kalian sudah paham belum tentang rasa peduli ini? Sudah. Apa? Coba, sebutkan. Contoh sikap peduli. Pada teman, membantu teman. Kepada teman. Di sekolah dulu. Ya? Teman, Iya, kepada teman di sekolah, lingkungan sekolah dulu. memberi semangat, Memberi semangat. menolong teman, Angkat tangan. menolong teman, Menolong teman. Memberi semangat, menolong. menjenguk teman ketika sedang sakit. Menjenguk teman ketika sedang sakit. Apalagi rasa peduli? Iya, Indah? Menghibur teman Indah? ketika Memberi bantuan. menghibur teman ketika sedang bersedih. Menghibur teman ketika sedang bersedih. Apalagi rasa peduli itu? Di sekolah dulu. Apalagi? Ayo. Ngasih permen sama temen. Nih, permen. Peduli nggak? Berbagi. Ya kan? Teman lagi nggak bawa bontot. Tahu bontot? Yang di belakang. Nggak bawa bekal ya. Teman nggak bawa bekal. Kita kasih. Nggak. Nah, kalau misalnya ada uang lebih, ya, saat ada kejadian bencana, sehingga
orang tuanya meninggal, apa yang kita lakukan saat kita ada uang lebih? Membantu. Sede, kita sumbangkan. Itu salah satu sikap peduli bukan? Ya. Iya ya. Itu di lingkungan sekolah. Nah, kalau di rumah, membantu ibu ketika lagi masak-masak atau jadi supir, nyupir, tahu nyupir? Nyuci piring. Iya kan? Apalagi? Menghibur adik, merawat adik. Banyak peduli, rasa peduli di rumah itu banyak. Yang terakhir coba, peduli di lingkungan luas sosial, masyarakat. Apa? Ikut kerja bakti, gotong royong ya. Apalagi? Saling menghargai. Toleransi. Itu. Jadi banyak bentuk-bentuk peduli itu banyak. Hanya saja tadi masalah kita. Kalian merasakan nggak? Kepedulian itu sudah mulai berangsur sirna. Merasakan nggak? Mana suaranya? Siapa merasakan ya? Contoh bahwa peduli itu sudah mulai berangsur sirna. Contohnya, pernah kalian lihat? Kalau ketemu tuh nggak tegur. Cuek, sombong. Seperti itu kadang kalau ketemu. Apalagi contohnya? Saling nyinyir-nyinyiran. Apa nyinyir-nyinyiran? Sindir-sindiran. Apalagi contohnya? Bahwa sikap peduli itu sudah mulai berangsur sirna. Saling ejek-ejekan. Egois. Kamu egois Masa permen satu nggak mau bagi? Padahal banyak permennya di kantong kan, nggak mau bagi. Udah hilang sikap peduli. Enak nggak seperti itu? Nah, pelit. Enggak. Kalau pelit itu dijauhin temen loh. Nah, dijauhin temen nggak? Nah, jadi jangan suka pelit. Peduli. Menumbuhkan sikap peduli. Sikap peduli yang mulai berangsur hilang ini, ya, diri kita sendiri yang bisa mengembalikannya. Salah satu pencegahannya dengan tidak bermain game. Lagi sama teman ya, teman berdua. Yang satu asik main game chattingan, yang satu asik chattingan. Buat apa duduk berdua ya enggak? HP Android itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Seperti itu kan? Ya? Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Hati-hatilah dengan HP. Yang kedua, siaran TV. Ya enggak? Game. Asik main game. Oh ya, Bapak tadi kita sudah paham ya, peduli tadi ya. Walaupun hanya sepintas, nanti kita cari lagi referensinya tentang rasa peduli itu. Tapi sudah paham dasarnya peduli tadi kan? Nah, ini Bapak ada lembar kerja ya. Jadi tugas kalian, tugas kelompok, buat kelompok, satu kelompok kan ini ada orang 18 ya. 18 kan? 18 kita bagi jadi 4 kelompok aja ya. Enggak apa-apa. Jadi Bapak 4 kelompok ya. Bapak berikan lembar, ini namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Coba. Nama ya, ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iya, kelompok 1. Nanti di bawahnya ditulis namanya siapa saja. Ya. Di paling bawah sekali. Iya, di bawah sekali. Lembar paling bawah sekali. Kalian tugas kelompok paham kan?
1, 2, 3, 4. Paling bawah sekali, halaman paling bawah kalian tulis namanya. Siapa saja kelompok 1, siapa saja kelompok 2, oke? Lanjut. Ya? Gimana? Waduh, Bapak lupa juga bawa pulpen. Ya. Ya. Nanti gimana? Nama ini bisa apa? Nama kelompok 1, kelas 85. Gimana? Ada. Ini ada maksudnya apa? Buat aja 85. Kelas 8 ya? Iya. Ini. Kok lupa bawa pulpen? Gimana bisa? Bisa dari 1, 3, Ngapain dah? Kok lu suara ini? Jalan kaki dari rumah? Hah? udah? Udah kamu berapa? 4. Ini kelompok 2. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya? Bisa nggak jawabnya? Bisa kan? Nggak ada contekan loh. Nggak ada contekan, kalian kerjasama. Mati, Pak. Kok tak juga titik. Dan namanya. Ya. Nanti kalau udah selesai. Udah usah lah, Pak. Like ini. Oh, gelap ya? Ini lah. Makanya aku minggir-minggir tadi. Apa sih Pak? Ya Allah. Silakan kerjaan. Loh, Bapak harus tutup mata apa nggak lihat? Nggak boleh, ya? Apanya? Di bawahnya ada apa? Nggak apa-apa. Oke. Yang penting kan ini sudah nomor 1 kan? Misalnya kurang ya, berarti ini dicoret kan? Dibuat simpel aja seperti itu. Oke. Oke. Gimana? Ini tuh kayak nggak diginiin atau gimana? Enggak, ini kan 1 ya. 1. Misalnya ini kan ini pertanyaannya kan. 1, misalnya kurang kolom, kita tambahin di bawahnya, tapi nomornya dihapus. Jadi kalau ngelanjut nomor 2, bikin di sini nomor 2. Bisa kan? Paham?
Apa? Apalagi setelah kalian menyimak Hmm. materi apa yang Empat 40 menit belum, Bu? Belum. Ibu coba cek di WA, Bu, ada nggak kabar? Karena aku nih nekat aja aku nih. Ada apa, Pak? Ya, kabar Belum di ada WA ada kabar, nggak? Pak. Ada Nggak ada Pak, kabar, Tet. ada katanya Bapak tetap jalan saja, Heeh. Oh, kabar. Iya, kata Bu tetap Asih lanjut saja, katanya. direkam aja Pak, udah. Karena Oh, sudah sudah. janji dengan siswa katanya kan Iya, gitu. iya, Iya, udah iya. Nanti Bu lanjut Asih aja masuk lanjut. setelah ini, setelah kegiatan rekam. Iya. Udah lanjut Oke, aja oke. Pak Gus, lanjut. Oke, oke. Iya. Terima kasih. Ibu, tolong ingetin, Bu, ya. Kan aku tadi mulai jam berapa, selesai jam berapa. Aku kadang lupa waktu loh. Nggak apa kita bicara, nanti aku potong, aku silent kan nanti. Tadi seingatnya jam berapa, Pak? Jam berapa? Lupa. Lewat Tadi. berapa? Jam Lupa. 8.30 ya, jam 8.30 ya mulainya ya. Oh, Enggak lah. Bu. Sebelum itu. Tidak, tidak. Sebelum itu, Bu. 8.15 tak. Iya, kayaknya. Apa 8.20 gitu. Iya, Bu Sinta ya? Kalau nggak Iya. salah. Ya, Pak Gus jangan terlalu lama itu. Makanya dia suruh ngingetin kalau udah 40 menit itu diingetin. Ya, Berarti baru 25 menit atau baru setengah jam Bapak ini. iya. Sekitar Perasaan 15 aku menit sudah- lagi, Pak. 15 menit lagi. Memang gitu, Pak. Kalau kita di depan memang gitu, Pak. Perasaan aku setahun, Bu. Udah 2 jam. Perasaan aku setahun loh, Bu. Aku nengoknya, aku yang deg-degan ya. Bayang harus nonton aku gimana. Ya Allah. Saya yang deg-degan juga nih. Kayaknya 10 menit lagi lah, 10 menit lagi. Ya. Ayo Pak Gus. Gimana? Sudah? Belum? Ah. Makanya Bapak butuhkan konsentrasi yang tinggi itu. Kalian bisa mengerjakan hal-hal seperti ini. Jangan lupa untuk sarapan setiap pagi ya. Ya, itu yang utama. Tubuh itu butuh sarapan, bukan butuh semangat, bukan butuh senyuman. Ya nggak? pengen bakso? Oh, bakso. Ya udah kerjakan aja. Nanti dapat dari orang tuanya. Nah, ini kan tadi sekolah. Kalau di rumah kayak membantu ibu ya. Tidak egois. Hah? Yes. Ah. Apa yang kamu aja? Setelah sama Pak Haji sama aku kayak apa ya Pak? Iya. Namanya kerja kelompok seperti itu. Ya kan? Kerja kelompok harus ada pendapat-pendapat yang muncul. Kita bahas, betul nggak? Ya kan? Itu enaknya kerja kelompok. Nah, itu namanya rasa tadi. Apa perasaan kita? Setelah kita menolong orang kan ada rasa kita kan kadang kan rasa benci habis nolong orang. Iya nggak?
Dan hal yang mustahil kalau nolong orang itu kita ada rasa benci malah. Nggak mungkin kan? Pasti ada rasa apa? Setelah kita menolong orang, ada rasa apa kita? Timbul rasa apa? Empati itu apa? Empati? Memahami perasaan, memahami orang, merasakan apa yang dirasakan orang, itu empati. Udah? Belum? Dikit lagi. Jam berapa, Budian? Ya, Pak. Berapa kita mulai itu? Jam berapa? 9, Pak. Setelah itu kayak. Ini mana lagi tuh? Gimana? Sudah? Belum? Udah lama loh. Waktunya 5 menit lagi kayaknya Pak Agus. Iya, Bu. Udah ya? Bisa ya? Aduh, terlalu banyak inspirasi, berarti pinter semua siswa ini. Alhamdulillah. Terus apa yang kamu rasakan? Udah ya? Siapa yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Ya, kelompok 3 kita beri A+. Itu seperti itu, Steve. Silakan sekarang kelompok 3 maju ke depan. Coba. Maju ke depan. Salah satu aja, perwakilan aja. Siapa yang berani? Harus berani. Indah, nggak apa-apa. Indah maju. Coba. Nggak apa-apa. Sekarang Indah bacakan apa hasil dari kerja kelompoknya. Setelah kalian melihat PPT yang ditayangkan tadi, kesimpulan apa yang kalian dapatkan? 1. Banyak orang lebih membutuhkan dari diri sendiri. 2. Jika kita peduli kepada orang lain tanpa disadari, kebaikan akan kembali lagi kepada diri sendiri. Yang 3, ayo peduli terhadap sesama. Tuliskan contoh-contoh sikap peduli terhadap sesama yang pernah kamu alami atau lakukan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial. 1. Berbagi makanan. 2. Membantu teman. 3. Saling tegur sapa. 4. Toleransi atau gotong royong. 5. Membantu ibu. 6. Ikut memberi sumbangan ketika ada musibah di desa. Apa yang kamu rasakan setelah berbuat untuk lebih peduli terhadap sesama? Bahagia, tenang, nyaman, tentram, lebih mempererat hubungan sesama, dan memperbaiki tali silaturahmi. Nah, itu jawaban. Nah. Siapa lagi yang berani? Yang sudah? Kelompok berapa? Ya, kelompok 3 ini kelompok favorit Bapak. Bapak selalu nomor 3 suka. Pasti duluan yang nomor 3 ini. Kelompok 4. Lia. Belum. Aduh, kelompok 2. Belum. Kelompok 1. Ayo. Udah ya?
Udah ya. Kita sekarang kita ambil kesimpulan ya. Sudah? Ya, silakan. Coba maju. Udah. Tadi Bapak bilang sudah, belum Pak. Udah, kita sekarang nanti itu dikumpul ke Bapak. Yang penting kelompok 3 sudah berani mempresentasikan hasilnya. Nanti dikumpul ke Bapak ya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan. Apa kesimpulan yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran ini? Kesimpulan tentang rasa peduli tadi. Angkat tangan. Yang berani jawab. Kesimpulannya apa? Iya. Silakan. Kita saling membutuhkan antar sesama karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu enggak, yang namanya sosial itu harus bekerja sama. Kita hidup di lingkungan sosial, hidup bersama, bukan hidup sendiri. Hah? Iya. Silakan. Apalagi kesimpulannya? Iya, silakan. Iya. Peduli terhadap sesama, kasih sayang. Ya. Siapa lagi? Ya, Indah. Dari ikut merasakan apa yang dirasakan teman. Ikut merasakan, menumbuhkan rasa empati. Apalagi? Kesimpulannya yang kalian petik dari pelajaran ini, bahwa rasa peduli itu adalah hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, ya. Siapa yang bisa menumbuhkan rasa peduli itu? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita contohkan pada diri kita dulu, ya. Kita contohkan pada diri kita dulu. Kalau diri kita sudah mempunyai rasa peduli, kita contohkan kepada orang bisa meniru, maka itu namanya amal perbuatan yang baik. Namanya pahala. Dan pahala itu akan terus mengalir. Ya enggak? Ya enggak? Ya. Nah, selanjutnya, setelah kita mengikuti proses pembelajaran ini, tentunya harapan Bapak, seperti Bapak utarakan yang pertama tadi, tujuannya. Jadi harapan Bapak, kalian bisa menunjukkan sikap peduli, mulailah dari sekarang. Ya, walaupun contoh gini, seandainya ada sampah di jalan, peduli pada lingkungan, kita taruhkan. Kita nggak perlu butuh pujian, kita nggak perlu. Yang penting kita niat. Kalau kita sudah ada niat untuk mengubah perilaku lebih peduli, maka itu akan diringankan, akan dimudahkan, ya. Seperti kata Indah tadi. Secara tidak sengaja kalau kita berbuat baik kepada orang, secara tidak sengaja kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, ya. Selanjutnya nanti di sini akan Bapak, kan kita ada grup ya, grup WA ya. Nanti di situ ada evaluasi. Nah, di evaluasi itu Bapak harap kalian buka. Nanti akan Bapak kasihkan linknya, Google Form-nya. Link Google Form kalian isi di situ. Ya. Nah. Jadi kita sudah 40 menit ini ya. Proses pembelajaran ini kan 40 menit kurang lebih. Bapak harap kalian bisa memahami materinya, kalian bisa mempraktekkan, menunjukkan, mengubah perilaku lebih peduli lagi. Tunjukkanlah pada diri kalian di sekolah, di rumah dan di lingkungan, ya. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi, dengan berakhirnya memberikan kesimpulan tadi, kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.